Halo semuanya, pada kali ini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan regionalisme di Asia Pasifik. Regionalisme di Asia Pasifik mulai berkembang pesat setelah berakhirnya Perang Dingin. Nah, selama Perang Dingin, sekitar tahun 1950 sampai 1960, negara-negara Asia gagal mengikuti perkembangan regionalisme karena keterlibatan mereka dalam konflik militer. Pertumbuhan regionalisme di Asia Pasifik lebih didorong oleh kemajuan ekonomi dan perdagangan ketimbang peran pemerintah. Hal ini kemudian dipandang sebagai titik balik regionalisme Asia. Karena negara-negara Asia sebagai negara dunia ketiga mampu menikmati pertumbuhan ekonomi yang baik meskipun terkena dampak krisis keuangan pada tahun 1997. Oleh karena itu, negara-negara di kawasan Asia Pasifik yakin bahwa regionalisme di Asia merupakan garda depan model pembangunan ekonomi dan politik yang berhasil dan dapat menjadi model bagi negara-negara dunia ketiga lainnya. Integrasi ke dalam bidang ekonomi dimulai pada tahun 1980-an karena didorong kesulitan yang dihadapi oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN dalam memperoleh pendapatan ekspor akibat krisis utang saat itu. Menanggapi hal tersebut, negara-negara ASEAN 4 yang terdiri dari Indonesia, Thailand, Filipina, dan Malaysia telah sepakat untuk meliberalisasi perdagangan dan memperkenalkan kebijakan bersama untuk mendorong ekspor dan menarik investasi yang didukung oleh suasana yang kondusif. Kebijakan ini didukung oleh Jepang yang sedang mengembangkan ekonominya sebagai bentuk apresiasi terhadap Plaza Agreement pada tahun 1985. Aliran masuk modal negara Jepang sebesar 15 miliar dolar ke negara-negara Asia Tenggara merupakan bentuk dukungan Jepang terhadap liberalisasi yang dilakukan negara-negara ASEAN. Dalam hal demokrasi dan hak asasi manusia, banyak pemerintah di kawasan Asia Pasifik percaya bahwa penerapan standar hak asasi manusia oleh negara-negara barat bersifat selektif dan mengandung agenda politik. Berkenaan dengan institusi regional, negara-negara Asia Pasifik menyadari pentingnya pembentukan institusi regional untuk membantu mobilisasi sumber daya negara-negara yang bersangkutan dan untuk tatanan yang lebih baik atau dunia yang lebih adil. Asia Pacific Economic Cooperation atau yang biasa dikenal APEC yang didirikan pada tahun 1989 merupakan organisasi regional yang berperan sebagai wadah bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk saling bekerja sama guna bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika. Jadi pada intinya, regionalisme di Asia Pasifik adalah regionalisme yang prosesnya berbeda dengan yang di Eropa. Kawasan Asia Pasifik cenderung tertinggal dalam regionalisme akibat dampak Perang Dingin. Namun, setelah berakhirnya Perang Dingin, regionalisme di Asia Pasifik berkembang pesat dengan dukungan perusahaan multinasional. Perusahaan swasta dan perusahaan multinasional memainkan peran penting dalam membentuk regionalisme di Asia Pasifik. Jadi, pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh liberalisasi yang dipimpin oleh negara-negara ASEAN 4 sangat penting untuk dimulainya regionalisme di Asia Pasifik. Selain itu, negara-negara di kawasan Asia Pasifik memiliki nilai-nilai seperti ekonomi, keamanan, hak asasi manusia, dan demokrasi, serta institusi yang cenderung serupa, sehingga membedakannya dengan negara-negara lain. Sekian pemaparan materi tentang perkembangan regionalisme di Asia Pasifik. Saya Al-Fatih Rismaik. Terima kasih.